Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Nahwu Shoroh Sederhana ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa jenis kata kerja, yang mana kata kerja itu ada 6 bentuk ya. Yang pertama adalah fi'il madhi, yang kedua adalah fi'il mudhari', yang ketiga adalah fi'il amr, yang keempat adalah fi'il nahi, yang kelima adalah fi'il madhi majhul, yang terakhir yang keenam adalah fi'il mudhari' majhul. Sebagaimana dengan berbagai bentuk fi'il yang jumlahnya ada 6 ya, kata kerja yang bentuknya ada 6. Nah, kita sekarang akan membahas tentang kata benda. Kata benda bentuknya juga sama, ada 6. Kata benda kalau dalam istilah nahwu disebut isim, jamaknya adalah al-asma. Jadi al-asma ini adalah bentuk jamak dari kata ismun ya, isim, kata benda. Di sini bisa dilihat ya, coba saya besarkan ukurannya. Nah, ini kata benda ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah masdar. Masdar ini artinya adalah kata dasar ya, kata dasar. Kemudian yang kedua adalah ismul fa'il. Ismul fa'il artinya adalah kata benda yang menunjukkan dia adalah pelaku suatu pekerjaan. Jadi kata benda yang kedudukannya sebagai pelaku suatu perbuatan, itu namanya ismul fa'il. Yang ketiga adalah ismul maf'ul. Ismul maf'ul ini adalah kata benda yang kedudukannya sebagai objek atau yang diperlakukan. Yang keempat adalah ismul zaman. Ismul zaman ini adalah kata benda yang berkaitan dengan waktu ya, yang berkaitan dengan waktu. Yang kelima adalah ismul makan. Ismul makan ini kata benda yang berkaitan dengan tempat. Berkaitan dengan tempat. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah ismul alah. Ismul alah. Jadi kata benda yang berkaitan dengan peralatan yang digunakan oleh pelaku ya, peralatan yang digunakan. Kita kembali ke masalah masdar ya. Masdar, kata dasar
ya. Itu salah satu contoh bentuknya adalah fa'lan. Fa'lan, pekerjaan. Lah, ini adalah wazannya, mauzunnya adalah nasron, ya, nasron. Nah, ya, nasron. Jadi nun sebagai fa fiil, sod sebagai ain fiil, ro sebagai lam fiil, ya, lam fiil. Nasron artinya pertolongan. Kalau dikaitkan dengan fiilnya, kan, nasoro yansuru nasron, ya, seperti ini fa'ala ya'ulu fa'lan, nasoro yansuru nasron. Nasron artinya pertolongan, ya. Kemudian kata nasron ini perhatikan ya, fa fiilnya adalah nun, ya. Ain fiil adalah sod, lam fiil adalah roh. Diubah menjadi ismul fa'il. Ismul fa'il bentuknya adalah ini fa'ilun, ya, fa'ilun. Ini fa, ini fa fiil. Nah, setelah fa fiil ada tambahan alif, kemudian ain fiil di kasroh, kemudian lam fiil di domaten, ya, domatain, ya. Kemudian asal kata nasron menjadi nasirun. Nah, perhatikan nun ini sebagai fa fiil, ada tambahan alif, sama ya ini. Kemudian sod sebagai ain fiil di kasroh, nasirun. Nasirun maknanya adalah orang yang menolong, ya, orang yang menolong. Jadi itu bentuknya adalah ismul fa'il. Orang yang menolong itu adalah kata benda yang kedudukannya sebagai pelaku pekerjaan atau subjek. Pelaku pekerjaan atau subjek. Itu. Kemudian kita ubah menjadi ismul maf'ul, ya, ismul maf'ul, kata benda yang kedudukannya sebagai objek yang diperlakukan. Bentuknya maf'ulun. Jadi ada tambahan mim di fathah, fa fiil disukun, ain fiil di dhammah. Setelah itu ada tambahan wawu disukun, kemudian lam fiil, maf'ulun itu. Lah, kemudian kita ubah menjadi atau menggunakan kata nasron ini tadi. Nah, berarti kita tulis mim fathah dulu, ya. Kemudian nun sebagai fa fiil disukun, man. Kemudian sod sebagai ain fiil di dhammah, lalu ada tambahan wawu disukun, terus ro dhammaten, mansurun. Nah, mansurun ini artinya adalah orang yang ya, orang yang ditolong. Kenapa? Karena kedudukannya adalah ismul maf'ul, kata benda yang menjadi objek yang diperlakukan, ya, yang diperlakukan. Itu nggih. Kemudian yang keempat adalah ismu zaman. Nah, bentuknya ismu zaman adalah maf'alun, ya, mim di fathah, ini tambahannya, fa fiil disukun,
ain fi'il di fathah, kemudian lam fi'il di dhammatain. Kita gunakan kata nasoro, ya, nasoro yang suruh nasron. Ini mim dulu di fathah, terus nun sebagai fa fi'il disukun, sod sebagai ain fi'il di fathah, kemudian ro sebagai lam fi'il di dhammah, mansorun. Nah, artinya adalah waktu menolong, ya, waktu menolong, ya, atau waktu adanya pertolongan. Nah, itu kenapa? Karena itu adalah ismu zaman, kata benda yang mengandung makna waktu. Zaman itu adalah waktu. Jadi mansorun artinya adalah waktu pertolongan, ya, waktu datangnya pertolongan atau waktu menolong. Kemudian yang kelima ada ismul makan, ya, ada ismul makan. Ismul makan ini sama dengan ismul zaman bentuknya, yaitu maf'alun. Kalau kita gunakan kata nasoro yang suruh nasron, maka mansorun sama, cuma beda makna. Ini artinya tempat pertolongan, mansorun, ya, tempat adanya pertolongan. Nah, caranya membedakan antara isim makan dan isim zaman itu dilihat dari konteks kalimat atau siyakul kalamnya. Ya, yang keenam adalah ismul alah, kata benda yang menunjukkan peralatan. Nah, kalau ini bentuknya mif'alun, mimnya di kasroh, fa fi'il disukun, ain fi'il di fathah, lam di dhammatain, menjadi min sorun. Nah, alat menolong, ya, min sorun. Kemudian kita kasih contoh yang lain, misalnya kata kotala, ya, kotala yaktulu kotlan, ya, masdar kotlan, kemudian diubah menjadi ismul fa'il menjadi kotilun, maknanya orang yang membunuh. Saya ulang, ya, kotala yaktulu kotlan, ya, ya, kotlan, pembunuhan, kemudian diubah menjadi ismul fa'il menjadi kotilun, orang yang membunuh, kemudian diubah menjadi ismul maf'ul maktulun, itu orang yang dibunuh, ya, kemudian diubah menjadi ismul zaman maktalun, waktu pembunuhan, kemudian diubah menjadi ismul makan menjadi maktalun juga, tempat pembunuhan atau TKP, ya, tempat kejadian perkara, kemudian alat pembunuhan miktalun, gitu, ya, miktalun, alat untuk membunuh. Contoh lagi, misalkan kata kholako yahluku kholkon, ya, ya, kholako menciptakan, yahluku kholkon, kholkon artinya penciptaan atau ciptaan, kemudian diubah menjadi ismul fa'il menjadi kholikun, ya, kholikun, ya, kholik, kalau ini Allah yang menciptakan, ya, kholik. Ini semua orang ya tahu kholik itu sang pencipta. Kemudian diubah menjadi ismul maf'ul menjadi makhlukun, makhlukun, makhluk yang diciptakan. Kemudian diubah menjadi ismul zaman